ready the Armada. We will use the old ways. Selamat datang di Watch Mojo, dan dalam video versus, kami mengadu Darkseid melawan Thanos. What I'm about to do to your stubborn, annoying little planet, I'm gonna enjoy it. You would dare challenge me? Insanity. I hope they remember you. Kami akan membandingkan semuanya, mulai dari asal-usul mereka hingga kemampuan mereka untuk melihat apakah Mad Titan atau Lord of Apocalypse lah penjahat yang lebih baik. Karena kita akan menyelam momen-momen penting dalam kedua sejarah mereka, jadi ada spoiler alert. Apakah kamu tim Darkseid atau tim Thanos? Beritahu kami di komentar. Ronde pertama, asal-usul. It was a calculated risk. You have served me well, General. Take as many of them with you as you can. Dalam cerita asal pertama Darkseid, dia adalah seorang pangeran yang sombong dan dingin bernama Uxas. Dia menjadi sangat kuat setelah mencuri kesempatan saudaranya untuk mendapatkan kekuatan yang disebut kekuatan Omega. Dalam backstory New 52, ia memulai sebagai petani sinis bernama Uxas yang tinggal di planet yang penuh dengan dewa. Frustasi dengan betapa acuhnya para dewa terhadap manusia, Uxas memutuskan untuk menjatuhkan mereka semua dengan membuat mereka saling bertarung. Ketika dewanya sudah lemah, dia akan membunuh mereka dan mengambil kekuatannya. We know of your mad ambitions, Darkseid. This is your final warning. Break the treaty again and you will be destroyed. Meskipun saudaranya mencoba untuk menghentikan rencana ini, Uxas terlahir kembali sebagai Darkseid dan menjadi penguasa Apocalypse. People of Earth, I am Darkseid, Lord of Apocalypse. You failed. And do you want to know why? Because you love nothing. No one. Ketika Thanos pertama kali lahir, ibunya mencoba mengambil nyawanya karena dia merasakan kejahatan dalam dirinya. Dia nyaris selamat dan menjadi anak yang sangat cerdas. Pada suatu hari yang menentukan, Thanos dan teman-temannya menjelajahi gua yang penuh dengan makhluk kadal. Dia adalah satu-satunya yang selamat dari perjalanan itu. Congratulations, you're a prophet. I'm a survivor. Seorang wanita muda berhasil mendorongnya untuk membalas dendam dengan melenyapkan makhluk kadal ini. Inilah ia memulai Thanos menjalankan kekerasan. Setelah bertahun-tahun mengambil nyawa, dia menemukan wanita muda yang selalu mendorong tindakan gelapnya adalah perwujudan kematian yang hidup, yaitu Death. Karena dia satu-satunya yang bisa melihatnya, orang-orang mengira dia gila. They called me a madman. And what I predicted came to pass. Kita bisa ngerti dengan keinginan Darkseid untuk mengalahkan dewa yang gak acuh, tapi kita bisa lebih bersimpati dengan Thanos. Dia adalah secara harfiah berada di bawah belas kasihan kematian sepanjang hidupnya. Rasa tragedi di balik asal-usulnya membuat latar belakangnya lebih menarik. Really? Tears? They're not for him. Pemenang Thanos. Ronde 2. Tujuan mereka. I've got something you want. The only thing you want. The anti-life equation. Meskipun penjahat seperti Darkseid memiliki banyak rencana jahat, plotnya yang paling jahat berkisar pada anti-life equation. Formula ini pada dasarnya memungkinkan dia untuk mengendalikan pikiran makhluk hidup apapun di alam semesta. I have turned 100,000 worlds to dust, looking for anti-life, looking for those who robbed me of my glory. Selama alur cerita Final Crisis, Darkseid mencuci otak miliaran manusia biasa di bumi dan beberapa pahlawan super terhebat di planetnya. Jumlah kekuatan yang diberikan anti-life equation akan selalu menjadikannya keinginan terbesarnya. Darkseid dapat menaklukkan segala sesuatu yang terlihat dengan formula di sisinya. Anti-life is found, Assad, and we will stop at nothing to possess it. Fine. I'll do it myself. Hal pertama yang identik dengan Thanos pastinya adalah Infinity Gauntlet. Sarung tangan ini memungkinkan dia untuk memanfaatkan kekuatan 6 Infinity Stones sekaligus. Dalam komiks dan MCU, Thanos menggunakan sarung tangan ini untuk menghapus separuh dari semua kehidupan di alam semesta. With all 6 stones, I could simply snap my fingers. They would all cease to exist. I call that mercy. Rekan komiknya terutama melakukan ini untuk membuat perwujudan kematian Death terkesan. Namun versi sinematik mengambil tindakan mengerikan ini sebagai bagian dari rencananya untuk menyelamatkan alam semesta. Dengan jentikan jarinya yang sederhana, Thanos menyebabkan kehancuran yang tak terhitung. What did you do? What did you do?
Aman untuk mengatakan siapapun tidak mau Darkseid mendapatkan Anti-Life Equation atau Thanos punya Infinity Gauntlet. Tapi sementara kedua rencana itu berbahaya, kami pikir Mad Titan memiliki akhir yang lebih ambisius. Sementara kita telah melihat Darkseid mengendalikan seluruh planet, Thanos telah menghancurkan setengah alam semesta dan kalau dia mau dia bisa menghancurkan semuanya dalam satu jentikan jari. I will shred this universe down to its last atom. Pemenang, Thanos. Ronde ketiga, tentara dan anak buah. Imagine how pleased Darkseid will be. Why settle for some girl who fell to earth when I can deliver to him the champion of the Amazons? Darkseid's Elite terdiri dari daftar penjahat yang sangat kuat yang telah muncul dalam segala hal, mulai dari pertunjukan animasi hingga film live action. Ada Vicious Granny Goodness yang melatih para tentara, ada juga The Sod, yaitu ilmuwan kejam yang ahli dalam menimbulkan rasa sakit, dan banyak juga penjahat berbahaya seperti Big Barda, Kalibak, dan Steppenwolf yang sudah melayaninya. I have come to enlighten you to the great darkness. I will bathe in your fear. Dan jika itu nggak cukup, Darkseid juga memimpin pasukan Parademons bersayap yang sangat banyak. Dia biasanya meningkatkan ukuran pasukannya dengan menyiksa atau mencuci otak makhluk yang dia taklukkan untuk menjadi Parademon baru. Darkseid memiliki jumlah tentara dan bakat untuk membuat masalah bagi planet yang dia serang. Your friend is gone. With the help of the Kryptonian, I'll see to it that your world will be just another that has fallen to Darkseid. There are 2 more stones on Earth. Find them, my children, and bring them to me on Titan. Father, we will not fail you. Thanos terutama dikenal karena Black Order yang mengintimidasi. Meskipun mereka sebagian besar muncul di komik, mereka juga muncul di MCU. Fans telah melihat apa yang bisa dilakukan oleh alien cerdas dengan kekuatan telekinetik bernama Ebony Maw dan prajurit ganas bernama Proxima Midnight. Dalam beberapa kenyataan, Thanos telah mengadopsi Gamora dan Nebula dan membuat mereka bertarung atas namanya. You're quite the fighter, Gamora. Come, let me help you. Dia juga memerintahkan makhluk berbahaya yang dikenal sebagai Outriders untuk mendapatkan informasi dan melawan musuh-musuhnya. Antara Outriders, Black Order, dan anak-anak Thanos, Mad Titan mengumpulkan kekuatan tempur yang epik. Hear me and rejoice. You are about to die at the hands of the children of Thanos. Sementara Thanos memiliki pasukan yang mengesankan, anggota Elite Darkseid memiliki sejarah yang lebih panjang dan lebih kuat. Karakter seperti Granny Goodness, The Sod, dan bahkan Parademons secara teratur muncul di luar komik beberapa dekade, bahkan sebelum beberapa orang mendengar tentang Proxima Midnight. Pengikut Darkseid tentu lebih dikenal dan juga lebih ikonik. All hail Darkseid. Pemenang, Darkseid. Ronde 4, siapa yang akan menang dalam pertarungan? I'm more powerful than I've ever been, and the last time we met, you barely managed to hold your own. Memilih berkelahi dengan Darkseid akan menjadi ide yang sangat buruk. Kekuatannya menyaingi Superman. Dia cukup cepat untuk menghindari Flash, dan dia cukup tangguh untuk menerima serangan dari Zeus sendiri. Di luar kemampuan fisiknya, Darkseid menggunakan Omega Beams yang menjadi khasnya. We're gonna have to move fast. Not a problem for me. They're splitting up. They can do that? They're locked on us. Omega Beams dapat bergerak ke arah yang ia mau, melenyapkan musuh dalam sekejap dan bergerak sangat cepat. Bahkan Superman tidak cukup cepat untuk menghindari serangan ini. Darkseid memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengalahkan hampir semua makhluk yang mencoba melawannya. Now what? Now you die. Let him have his fun. Selama bertahun-tahun, Thanos membentuk dirinya menjadi prajurit yang tak terkalahkan. Dia cukup kuat untuk mengalahkan Hulk dalam pertarungan tangan kosong dan dapat bertahan dari serangan dewa seperti Thor. Thanos tentu menjadi lebih berbahaya ketika dia memiliki sarung tangan khasnya. My only curse is you. Infinity Stones meningkatkan kekuatannya, memungkinkan dia untuk memanipulasi ruang dan bahkan menulis ulang realita sendiri. Di antara kecerdasan, kemampuan alami, dan gauntletnya, Thanos adalah ancaman luar biasa dalam pertempuran. All that for a drop of blood. Ada banyak perdebatan tentang siapa yang akan menang dalam pertarungan.
tapi kita mendukung Darkseid. The Mad Titan akan kesulitan mengalahkan seseorang yang bisa meledakkan Superman ke luar angkasa. Dan bahkan jika Thanos pun punya Infinity Gauntlet, Omega Beam-nya Darkseid mungkin terlalu cepat sehingga dia bisa mengakhiri pertarungan sebelum Mad Titan sempat menyerang. Sebegitulah seramnya Darkseid. Only then, after your last pitiful hope is extinguished, will I end your life. Let's go. Pemenang, Darkseid. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Ronde 5. Dampak ke dunia asli. I won't stand for further delays. After all, a conqueror must conquer. Siapa sangka penjahat yang pertama kali muncul di komik Jimmy Olsen akan menjadi salah satu penjahat paling menakutkan di DC. Sejak debutnya, Darkseid telah dirayakan karena kekuatan, kekejaman, dan skema briliannya. Kehadirannya telah menjadi bagian terbaik dari acara seperti Justice League Unlimited dan film seperti Justice League Dark Apocalypse War. You disappoint me. No! Bahkan screen time singkatnya di Zack Snyder's Justice League sudah cukup untuk membuat penggemar heboh. Darkseid adalah penjahat legendaris yang memiliki sedikit tandingan. Welcome home, oh mighty Darkseid. Arise, my children. Let this meaningless battle for control end today. Destiny arrives all the same. And now it's here. Or should I say, I am. Setelah legenda buku komik Jim Starlin menggunakan tampilan Darkseid sebagai pengaruh untuk penampilan Thanos, dia mulai membuat Mad Titan menjadi sebuah karakter yang unik. Penjahat Marvel ini membangun reputasi di kalangan penggemar komik dengan menjadi ahli taktik dan pejuang yang sangat kejam. Beberapa dekade setelah debutnya, Thanos membuat kesan besar di MCU. Motifnya yang kompleks dan penampilan luar biasa dari Josh Brolin membuat penonton percaya pada tujuannya. If life is left unchecked, life will cease to exist. It needs correction. You don't know that! Dan penggunaan Infinity Gauntlet menciptakan adegan mengejutkan yang masuk ke MCU dan sejarah perfilman. You should have gone for the head. Baik Darkseid dan Thanos memiliki sejarah panjang dan menyeramkan yang berasal dari tahun 70-an. Setelah beberapa dekade tampil di komik, TV, dan film, kami percaya bahwa Mad Titan membuat dampak terbesar. Meskipun Darkseid sangat berpengaruh, Thanos telah mencapai tingkat apresiasi budaya pop yang baru dalam beberapa tahun terakhir berkat penggambaran 3 dimensinya dalam Infinity War. Dia sekarang dianggap sebagai salah satu penjahat bioskop terbaik abad ini. Dampak Darkseid belum setinggi itu. Mungkin nanti iya sih. Well played. Pemenang, Thanos. Dengan skor 3-2, Thanos memenangkan pertandingan ini. Mungkin kemenangnya inevitable. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.